Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah sekalian, Bapak masih berada di Batu Karas. Ada kisah menarik di sebuah pantai di Mesir. Orang mengenalnya ahli ibadah, ahli zuhud. Kesehariannya ibadah aja. Malamnya qiyamul lail tahajud, siangnya berpuasa. Dia meninggalkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan, pokoknya hanya mancing saja setiap hari dapat 2 ikan. Itulah yang ia konsumsi. Dia udah nggak punya keluarga. Satu waktu ada murid dari Syekh Abu Hasan As-Sadzili ingin berziarah ke gurunya. Di tengah perjalanan masuklah ke sebuah perkampungan di mana si ahli ibadah itu dikenal tinggal di pantai di sana. Penasaran si murid, wah ada ahli ibadah ini. Kayaknya harus berziarah, minimal minta didoakan. Akhirnya ketemulah dengan si ahli ibadah itu. Pakaiannya lusuh, tubuhnya kurus, apa yang disebut oleh orang sebagai ahli ibadah. Lalu, si ahli ibadah itu nanya, mau kemana engkau? Si murid bertanya, aku ingin berziarah ke guruku di kota sana. Guruku Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Wah, terperangah si ahli ibadah mendengar sosok yang sangat terkenal, seorang sufi besar, Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Oh, kalau demikian, aku minta titip saja. Tolong kalau engkau berjumpa dengan gurumu, tolong doakan saya kepada gurumu. Baik kalau begitu, berangkatlah si murid itu. Lalu berjumpa dengan gurunya, Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Setelah berjumpa langsung si murid itu menyampaikan amanah dari si ahli ibadah yang tinggalnya di pantai itu. Lalu ia menyampaikan, wahai Tuan Guru, ada seseorang yang dikenal sebagai ahli ibadah oleh penduduk yang ada di pantai sana. Dan dia minta doakan oleh Tuan Guru. Lalu Tuan Gurunya berdoa dan doanya itu dijaharkan, dikeraskan. Kalau diterjemahkan, ya Rob, keluarkanlah dunia dari hati orang tersebut. Mendengar doa yang dilantunkan oleh gurunya itu, terperangah kaget. Kok orang ahli ibadah, dia tidak punya perusahaan, di rumah reot, di pinggir pantai, tapi tuan gurunya keluarkan dunia dari hatinya. Akhirnya selesai berziarah, pulanglah si murid itu. Penasaran, dia mampir dulu ke si orang yang disebut ahli ibadah. Setelah berjumpa, si ahli ibadah itu nanya, sudah disampaikan belum wasiat dariku supaya aku didoakan oleh gurumu? Maka si murid itu kaget. Aku heran dengan guruku. Heran kenapa? Nah, ternyata si ahli ibadah itu sebelumnya, sebelum berjumpa dengan murid itu, di hatinya ingin berharap Allah beri rezeki di hari berikutnya adalah bukan 2 ikan, 3 ikan. Nah, keinginannya itu sampai di hatinya. Bahkan saat sholat muncul di lintasan hatinya 3 ikan. Saat sholat. Lalu kata si murid itu, terima kasih, hei Fulan. Gurumu telah mendoakan kepadaku. Nah, si murid kaget lagi. Nih, kok orang si ahli ibadah bilang terima kasih? Doa gurunya sudah dipanjatkan. Dia bilang, ternyata gurumu tahu apa yang ada dalam hati saya. Saya sebetulnya, hati saya itu ada hubbu dunya, cinta dunia di hati. Menginginkan lebih dari rezeki yang selama ini Allah berikan. Minta 3 ikan sampai ada di hati. Bahkan saat sholat, ikan itu ada di hati. Menghalangi hati dari Allah. Akhirnya nangislah si murid itu. Betapa sosok gurunya ulama sufi itu benar-benar Allah bukakan mata hatinya, sehingga apa yang jadi kebutuhan si ahli ibadah itu, kata orang, dibuktikan dengan doa, ya Rob keluarkanlah dunia
dari hatinya. Nah, inilah satu kisah sangat menarik, betapa ahli ibadah itu nggak diukur dengan fakir dan miskin, meninggalkan dunia, padahal yang sesungguhnya ahli ibadah itu ketika hatinya kosong dari dunia, hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah unik di pasir di pantai Mesir sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.